Jika kita perhatikan, ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari perak, seperti sendok, garpu, gelas. Tapi kenapa harus menggunakan perak? Apakah ada keistimewaan tertentu dari material tersebut? Atau apakah material tersebut bisa mempengaruhi tubuh kita? Mari kita cari tahu. Perak merupakan logam lunak yang memiliki lapisan logam yang mengkilap. Perak termasuk dalam unsur kimia dan termasuk ke dalam golongan logam-logam mulia. Material ini memiliki lambang Ag dalam tabel periodik. Dengan memiliki nomor atom 47 dan massa atom 107,87. Ag merupakan singkatan dari bahasa Latin, yaitu argentum. Perak termasuk ke dalam logam mulia bersama dengan emas dan platinum. Sampai saat ini, tidak diketahui pasti siapa penemu perak sebenarnya. Akan tetapi, sejarah menyebutkan bahwa perak pertama kali ditemukan oleh orang-orang kuno. Artefak perak telah ditemukan di banyak peradaban kuno, seperti Sumeria. Penemuan yang paling lama tentang penggunaan perak, yaitu pada 4000 sebelum Masehi, yang ditemukan di Ancient Tombs of Khaleda, Mesopotamia, Mesir, Cina, Persia, dan Yunani. Setelah kita mengetahui apa itu perak dan sejarahnya, sekarang bagaimana material tersebut bisa ada di bumi? Perak tidak dihasilkan langsung oleh bumi. Asal-usul logam mulia seperti emas, perak, dan platina telah membuat para ilmuwan bingung selama lebih dari 6 dekade. Dari hasil studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature, mengatakan bahwa hipotesis Swiss dan Urey, yang merupakan fisikawan, memungkinkan bahwa neutron yang terbentuk dari penggabungan bintang mungkin menjadi sebab asal-usul dari terbentuknya unsur-unsur berharga di alam semesta, seperti perak, emas, platinum, dan lainnya. Pada saat ledakan bintang galaksi neutron kerdil kemudian tertanam di asteroid dan menuju bumi. Diperkirakan, cadangan perak di dunia mencapai 570.000 ton dan telah berhasil diproduksi sebanyak 27.300 ton. Penambangan perak umumnya dilakukan bersama logam mulia lain, seperti emas. Ada banyak tempat penambangan di dunia ini, salah satunya berada di Meksiko, yang menjadi salah satu pertambangan terbesar di dunia, dan menjadi salah satu pertambangan perak terbanyak di dunia. Sejarah penambangan perak di Meksiko telah berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Hingga kini pun, Meksiko masih berstatus sebagai negara penghasil perak terbesar di dunia, disusul oleh Peru dan Cina, yang juga merupakan negara penghasil perak terbanyak. Pada tahun 2017, produksi perak di Meksiko mencapai 5.600 metrik ton. Kedepannya, Meksiko diharapkan akan menaikkan produksi perak lebih lanjut dan menjadikannya sebagai pemimpin pasar. Di Indonesia sendiri, penambangan perak dilakukan bersamaan dengan emas, seperti salah satu contoh tempat penambangannya yang berada di PT Freeport Indonesia. Perak memiliki sifat yang ramah terhadap kehidupan. Perak memiliki sifat yang lunak, mudah dibentuk, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik tertinggi dari semua logam. Untuk itu, perak dapat dimanfaatkan sebagai pengganti kawat listrik yang berbahan dasar tembaga. Hambatan yang lebih kecil membuat perak mampu mengalirkan arus listrik menjadi lebih lancar dan juga lebih baik lagi. Banyak sekali manfaat yang dihasilkan oleh perak untuk kehidupan. Seperti dalam perekonomian, perak dapat menjadi salah satu bahan investasi selain emas. Meskipun memiliki nilai yang lebih kecil dari emas, harga perak cenderung stabil. Dalam dunia medis, penelitian telah membuktikan bahwa perak memiliki kemampuan sebagai agen antibakteri. Perak yang seperti ini dikenal dengan nama silver ion. Partikel ini sudah digunakan sejak lama sebagai bahan dasar peralatan medis seperti alat kedokteran gigi.
Bahkan, beberapa peralatan elektronik seperti mesin cuci dan kulkas kini menggunakan teknologi silver ion. Para ahli mengatakan, bakteri yang terpapar silver ion mengalami penurunan jumlah hingga lebih dari 99%. Silver ion ini juga bisa diolah menjadi air untuk dikonsumsi. Air tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh, seperti melancarkan proses pencernaan, menangkal radikal bebas, meregenerasi sel tubuh, dan mencegah penyakit seperti pilek, flu, dan batuk. Di balik banyak manfaat yang dihasilkan oleh perak, terdapat dampak buruk yang bisa mempengaruhi alam. Di dunia industri yang menggunakan perak atau tembaga lain dalam bahan baku produknya, memiliki limbah cair yang dibuang ke aliran sungai. Sebagian besar limbah domestik yang mengandung logam berat bersifat racun. Dampak dari limbah tersebut sangat buruk bagi manusia, karena bisa menyebabkan pusing, mual, dan yang paling kronis ialah terjadinya kerusakan organ jaringan, seperti gangguan liver dan ginjal. Begitu luar biasanya dampak dari penggunaan logam perak untuk kehidupan, baik itu untuk dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Untuk itu, karena logam perak termasuk ke dalam material yang tidak dapat diperbaharui, kita sebagai manusia harus lebih bijak lagi terhadap penggunaan material tersebut, supaya kelak, di generasi selanjutnya, mereka masih bisa memanfaatkan material tersebut agar lebih baik lagi.